Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Trasilia Saragi dari kelas MB1A. Di sini saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos yaitu peraturan atau hukum, yang memiliki arti one who manages a household atau pengelola rumah tangga. Rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak kesamaan, seperti siapa yang akan bekerja, barang apa dan berapa banyak produk yang akan dibuat, sumber daya apa yang akan digunakan dalam produksi itu, dan pada tingkat harga berapa produk itu akan dijual. Masyarakat dan kelangkaan sumber daya. Pengelolaan sumber-sumber daya dari suatu masyarakat sangatlah penting karena sumber daya adalah langka. Kelangkaan atau scarcity berarti suatu masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas dan karena itu tidak bisa memproduksi seluruh barang dan jasa yang diinginkan anggotanya. Ilmu ekonomi atau economics adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Para ekonomi juga mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan, bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya, beragam kekuatan dan tren yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi, yaitu orang yang menghadapi trade-off. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Orang tanggap terhadap insentif. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip ekonomi yang sudah saya sebut tadi. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Ada istilah there is no such thing as a freelance, yaitu gak ada yang gratis untuk mendapatkan makan siang. Untuk dapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu yang lain, seperti makanan sama pakaian, leisure time sama work, efisiensi sama equity. Membuat keputusan menghadapkan kita para pertukaran atau trade-off, merelakan sesuatu untuk suatu tujuan. Orang dahulu tidak punya mata uang, duit ya, belum adanya duit gitu untuk melakukan kegiatan ekonomi, jadi mereka melakukan trade-off atau pertukaran. Efisiensi, equity. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Equity berarti manfaat dari sumber-sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Yang kedua adalah biaya, adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Mengambil keputusan harus bandingkan biaya dan manfaat dari alternatif yang akan dilakukan, seperti apakah memilih kuliah atau bekerja, apakah masuk kelas atau tidur di rumah. Biaya kesempatan atau opportunity cost dari sesuatu adalah hal-hal yang harus Anda korbankan untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah
Orang rasional berpikir pada batas-batas. Perubahan marginal jelaskan penyesuaian terhadap suatu rencana kerja yang sudah ada sebelumnya. Orang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginal. Yang keempat adalah orang tanggap terhadap insentif. Perubahan marginal dalam cost dan benefit memotivasi orang untuk meresponnya, artinya kita tanggap terhadap insentif. Keputusan untuk memiliki suatu alternatif dari yang ada ketika keuntungan marginal atau marginal benefit pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal atau marginal cost-nya. Contohnya seperti bintang bola basket LA Lakers memilih untuk tidak kuliah dan bergabung dengan NBA ketika lulus SMA dengan nilai kontrak 10 juta US dollar. Yang kelima adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan antara dua negara akan menguntungkan keduanya. Competition result in gains from trading. Perdagangan menyebabkan orang atau negara berspesialisasi dalam keahlian mereka. Keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan kerja di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan dihasilkan. Adam Smith rumuskan pengamatan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar bertindak seolah-olah dibimbing oleh visible hand. Harga-harga adalah alat yang digunakan oleh tangan tak nampak ini untuk mengatur kegiatan ekonomi. Karena rumah tangga dan perusahaan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual. Tanpa sadar, mereka memperhitungkan manfaat dan biaya dari tindakan mereka secara sosial. Hasilnya, harga-harga memandu para pengambil keputusan ini untuk mencapai hasil-hasil yang dalam banyak kasus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar atau market failure, pemerintah dapat lakukan intervensi di bidang ekonomi, yaitu mendukung efisiensi dan equity. Market failure terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah externality, dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Contoh biaya eksternal adalah polusi. Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kekuasaan pasar atau market power, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Yang kedelapan adalah standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Standard of living dapat diukur dalam hal perbedaan, perbandingan pendapat perorangan atau pendapatan per kapita dan perbandingan nilai total produksi. Hampir semua variasi antara standar hidup dapat dikaitkan dengan perbedaan produktivitas atau productivity. Productivity adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Higher productivity menjadi higher standard of living. Yang kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Inflation adalah peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.
Belief curve menunjukkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Contohnya ada di bawah. Inflasi, unemployment is a short-run trade-off. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan yang tadi. Ketika individu membuat keputusan, mereka dihadapkan pada trade-off. Orang-orang yang rasional mengambil keputusan dengan cara membandingkan antara biaya marginal dan keuntungan marginal. Perdagangan atau pertukaran dapat menguntungkan dua belah pihak yang melakukannya. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengkoordinasikan perdagangan dalam masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kinerja pasar jika terjadi kegagalan pasar. Produktivitas sebuah negara adalah faktor utama dari standar hidup. Masyarakat dihadapkan dengan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sekian dari penjelasan saya tentang materi yang berjudul 10 prinsip-prinsip ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.